Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Debbie Oktora bisa berjumpa lagi bersama Anda di Islam Penuh Cinta dalam kedamaian, kemuliaan, dan kasih sayang Islam. Sirotol Mustaqim. Lafaz ini sering kita sebutkan karena tergandung dalam surat Al-Fatihah. Mendengar kata itu rasanya saya langsung merinding. Betul nggak sih ibu-ibu? Dan tema inilah yang akan kita bahas selama setengah jam ke depan bersama tamu kami yang sangat luar biasa. Sudah ada di samping saya Profesor Dr. Ustadz Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, mendengarkan tema tadi tentang Sirotol Mustaqim ini, bagaimana sih cerita tentang Sirotol Mustaqim? Kita seolah-olah diingatkan untuk terus beribadah agar kita bisa selamat di akhirat nanti. Dan dari lafaz Sirotol Mustaqim ini sendiri kan menunjukkan bahwa kita meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk yang lurus. Mohon penjelasannya dari Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu apa arti sirat, baru al-mustaqim. Sirat itu terambil dari bahasa Arab. Pada mulanya berarti saratah. Saratah, bukan saratah. Saratah itu artinya menelan. Nah, karena huruf sin berdekatan dengan sod dan zai, jadi ada yang baca sirat, ada yang baca sirat, ada yang baca zirat. Semuanya benar. Oke. Tapi pengertiannya menelan. Sesuatu yang ditelan itu pastilah lebih kecil daripada tenggorokan kita. Nah, dari sini kemudian kata sirat berkembang maknanya berarti jalan yang lebar. Nah, di dalam bahasa Al-Quran banyak kata yang menunjuk pada jalan. Salah satu di antaranya, kita tidak akan bahas semuanya, salah satu di antaranya adalah sabil, ya, sabilillah. Itu juga diartikan jalan. Nah, tetapi sabil itu jalan kecil, sirat itu jalan lebar. Nah, Al-Quran menyatakan sabil itu, haji itu sabilillah. Jihad itu sabilillah. Menuntut ilmu itu sabilillah. Sedekah itu sabilillah. Banyak sekali sabil. Sabil ini ada sabilillah, jalan Allah. Ada juga sabilil mujrimin, jalan orang-orang yang berdosa. Jadi jalan itu banyak. Kalau sirat cuma satu. Dan sirat itu pasti baik. Nah, jalan-jalan yang banyak ini, kalau dia bercirikan kedamaian, itu sampai ke jalan tol. Kan kita kalau mau ke jalan tol banyak jalan kan. Nah, jalan-jalan yang banyak itulah namanya sabil. Tapi syaratnya jalan itu harus bercirikan kedamaian. Jadi kalau ada jalan yang tidak bercirikan kedamaian, Anda tidak sampai di jalan tol. Allah berfirman, nyangkut Al-Quran, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allah melalui petunjuk-petunjuk Al-Quran memberi petunjuk menuju jalan-jalan kedamaian. Itulah yang mengeluarkan manusia dari aneka kegelapan menuju terang benderang, dan itulah jalan-jalan kedamaian ini yang mengantar mereka ke as-sirat al-mustaqim. Jelas kan? Oke, kita lihat lebih jauh. Kalau begitu, kalau ada yang menempuh jalan yang bukan jalan kedamaian, sampai tidak di jalan tol atau tidak? Tidak. Tidak akan sampai. Nah, kalau ada satu orang menempuh satu jalan,
jalan kedamaian. Yang lain menempuh jalan yang lain tapi juga jalan kedamaian. Yang lain menempuh lagi jalan yang lain selama kedamaian. Ketemu enggak di jalan tol? Ketemu. Selama. Jadi kita boleh berbeda-beda jalan. Asal jalan itu jalan kedamaian dan itulah yang mengantar kita ke as-siratal mustaqim. Itu karena itu pada prinsipnya berbeda tidak apa-apa. Ya, betul. Kita berbineka. Ya. Tetapi tujuannya ke as-siratal mustaqim. Mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Maliki, mau mazhab ini, mau salat pakai begini, mau salat pakai lurus, tidak ada. Selama tujuannya satu. Itu arti sirat. Saya mau berhenti sejenak. Ya. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar bahwa nanti di akhirat ada jalan yang lebih lebih tipis dari sehelai rambut. Sehelai rambut ya, sehelai rambut dibelah 7 lagi. Ya, benar enggak itu? Enggak benar. Istilah ya Pak Ustadz. Karena Al-Quran menyatakan fahduhum ila siratil jahim. Antar mereka, tunjukkan mereka jalan menuju sirat, jalan lebar menuju neraka. Jadi tidak ada itu. Nakut-nakutin itu. Hadisnya tidak sahih. Karena apa? Karena kita sekarang fahami bahwa sirat itu jalan lebar. Ya pantas aja orang jatuh kalau jalannya sipit. Ya kan? Tuhan Maha Adil. Oke, satu. Yang kedua yang saya ingin katakan menyangkut siratal mustaqim adalah begini. Sirat jalan lebar. Tapi kalau jalan itu berliku-liku, lama enggak kita jalan? Lama. Panjang enggak jalannya? Jalan ini jalan lebar, lagi lurus. Lebar sehingga bisa menampung siapapun yang bercirikan kedamaian, dan lurus sehingga tidak bingung, belok-belok tidak ada lagi, dan cepat sampai. Tapi ada satu yang perlu digarisbawahi, bahwa jalan lurus dan lebar ini mendaki, bukan lurus. Ya, kayak gunung, lurus, tapi mendaki. Nah, pada awal perjalanan ada yang nakut-nakuti. Wah, kita juga jadi terbuka pikirannya lagi, khasanah Islam kita juga jadi semakin luas lagi, karena kita juga tahunya adalah jembatan Siratal Mustaqim itu ada, dan kita tahunya itu yang jalan dari sehelai rambut tadi ya, Pak Quraisy. Nah, kita akan bahas sesaat lagi, dan untuk ibu-ibu juga yang masih penasaran, silahkan disiapkan pertanyaannya karena nanti kita akan ada segmen sesi tanya jawab bersama Bapak Quraisy. Tetap di Islam Penuh Cinta dalam kedamaian, kemuliaan dan kasih sayang. Islam. Kembali lagi di Islam Penuh Cinta dalam kedamaian, kemuliaan dan kasih sayang. Islam masih membahas tema yang sungguh sangat menarik dan membuka khasanah kita dalam Islam, yaitu tentang Siratal Mustaqim. Jadi monggo dijelaskan lagi kembali Pak Quraisy tentang Siratal Mustaqim ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada jalan lebar, lurus tapi mendaki. Orang yang mau naik ke sana, sebelum naik sudah ditakut-takuti. Yang takut-takuti itu setan. Hati-hati, bisa jatuh, bisa ini. Tekad harus kuat. Jalan sedikit, dilihat ada ranjau di sini, ada ini di sini. Ada lagi yang menggiur-giurkan, ayo pulang aja daripada lanjut ke ini. Nah, tekad harus dikuatkan. Jalan terus, mendaki. Tidak lama kemudian di tengah perjalanan ada cahaya. Di situ ada terlihat
rambu-rambu lalu lintas. Jangan lewat sini, sini bahaya, di sini bahaya, di sini kamu jalan. Jalan lagi ditemukan apa? Telaga-telaga air. Kalau mau istirahat, ini ada tempat istirahat, ini ada tempat minum dan sebagainya. Jalan lagi, sampai di suatu tempat ada kendaraan yang mengantar Anda ke jalan tol. Jadi apa yang perlu? Tekad. Jangan mau tergoda. Jangan mau dirayu. Itu yang mengantar kita ke Shiratal Mustaqim. Oke, saya ingin yang lain. Kita setiap sholat minta ihdinas Shiratal Mustaqim. Nah, ada satu rumus dalam memahami Al-Quran. Kata hidayat itu artinya petunjuk. Oke. Tetapi kata ulama-ulama, kalau kata hidayat itu pakai kata ila, maka itu memberitahu. Tapi kalau kata hidayat itu tidak pakai ila, itu berarti mengantar. Kita lihat, kita baca di Al-Fatihah apa? Ihdina Shiratal Mustaqim. Tidak pakai ila. Ya. Innaka la tahdi man ahbab. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa mengantar orang masuk surga. Tidak bisa mengantar orang memeluk Islam. Itu Allah. Tetapi Nabi Muhammad memberi petunjuk, memberitahu, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Yang kita mohonkan itu apa? Saya mau beri contoh. Sudah tahu salat subuh wajib? Wajib. Wajib ya? Puasa wajib? Wajib. Oke. Tapi ada orang yang tahu salat subuh, tidak salat subuh. Ada orang yang tahu siratal mustaqim, tapi tidak mau pergi. Nah, yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, antar saya ke sana. Bukan tunjukkan saya di sana, di mana itu. Allah senang semua orang taat kepadanya. Allah senang semua orang menuju ke siratal mustaqim, tapi ada yang tidak mau. So, ihdinas siratal mustaqim. Saya kira itu. Baik Ustadz. Nah, nampaknya di sini juga ibu-ibu sudah mulai ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Quraisy Shihab. Silakan Ibu, ada yang sudah siap pertanyaannya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atika. Saya mau bertanya, adakah amalan yang dapat kita lakukan sebagai bekal agar mudah melewati Shiratal Mustaqim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita lihat. Adakah amalan? Tentu banyak amalan, ya. Tapi intinya sebenarnya saya sudah singgung. Tapi saya mau beri contoh supaya lebih jelas. Begini Bu. Orang berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya kan? Oke. Untuk mewujudkan sesuatu, kita perlu kemauan dan kemampuan. Ya. Mau naik haji, ya, misalnya ya, nah, sudah mau nih, mampu enggak? Nah, Anda wujud naik hajinya karena kemampuan tidak ada, iya kan? Oke, bagus. Shiratal mustaqim. Mampu? Kita lihat. Kalau kemauan ada, kemampuan ada, tapi belum wujud, cari sebabnya pada kemauan, bukan pada kemampuan. Kalau Anda mau, Tuhan bantu Anda. Kemauan itu datangnya dari kita, ya kan? Kemampuan itu datangnya dari Allah. Ya. Ada orang yang mampu tidak mau, tidak jadi. Ya. Ada orang yang mau tidak mampu, boleh jadi Allah bantu. Ada enggak orang miskin yang enggak punya apa-apa pergi haji? Ada. Nah, dari mana uang? Tuhan yang aturkan. Nah, jadi yang penting kemauan, periksa kemauan Anda. Jangan sampai belum bulat nih kemauannya.
Jangan sampai belum. Begitu juga kalau kita bicara haji lagi misalnya, sudah mampu ke sana, tapi nggak ngerti tata caranya. Ada tak yang pergi haji yang nggak ngerti peraturannya, nggak ngerti itu. Cari pada kemampuan. Itu sebabnya di mana ada kemauan di situ. Yang Tuhan nilai itu kemauan Anda, bukan kemampuan Anda. Karena kemauan datangnya dari manusia dan kemampuan datangnya dari Allah. Karena itu, kita lihat supaya lebih jelas lagi ini. Kalau Anda mau berbuat baik, tiba-tiba tidak jadi, dinilai baik oleh Tuhan atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Sudah dapat. Dapat pahala kalau Anda mau berbuat baik, tapi tidak bisa Anda lakukan. Ya. Man aradal ajilata, siapa yang mau kehidupan dunia, kami beri dia sesuai kehendak kami. Siapa yang mau kehidupan akhirat, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha, dan berusaha untuk itu, berusaha. Dia beriman, kami anugerahi dia apa yang kami kehendaki dan kami syukuri ini. Jadi mau dulu. Tapi kemauan harus yang bulat. Itu yang harus diamalkan pertama. Saya kira jelas Bu ya. Dari kemauan. Kalau boleh ditarik lagi nih Ustadz. Dengan kita tadi disebutkan bahwa kita harus membuka hati gitu ya. Tapi banyak sekali golongan-golongan manusia yang sudah lingkungannya sudah mendukung dia untuk berubah, untuk mengarah ke lebih baik, untuk berhijrah. Tapi dia sepertinya menyangkal. Dia bilang, saya belum mendapatkan hidayah. Nah, hidayahnya itu sebenarnya bagaimana sih? Dia bohong kalau berkata tidak mendapat hidayah. Semua sudah diberi Allah hidayah. Hidayah Allah itu bermacam-macam. Kita lihat, siapa yang mengajar anak janin dalam perut ibu untuk membalik kepalanya ke, siapa yang ngajar dia? Nggak ada. Allah yang mengaturkan. Bagus. Siapa yang mengajar dia menangis kalau pipis? Nggak ada. Allah yang sudah mengatur. Itu hidayat Allah, itu hidayat naluri. Ada lagi hidayat panca indera. Mata bisa melihat. Siapa yang menganugerahkan Anda itu? Itu hidayat Allah, ya kan? Ada lagi hidayat akal. Yeah. Siapa yang mengajar kita? Kita tidak pernah lihat bintang, ya? Kita lihat dari bawah, kecil enggak? Yeah. Yang mana lebih besar? Itu atau kelereng? Kelereng. Kita lihat dengan mata kita, Iya. kelereng lebih besar bola. Lebih dekat. Tapi akal kita, Allah anugerahi kita akal, sehingga kita lihat sebenarnya itu jauh lebih besar dari ini. Nah, ada hidayat agama. Yeah. Hidayat agama Allah sudah beri. Bagaimana? Antara lain, bukankah dia mengutus rasul-rasul? Bukankah ada Al-Quran? Mau baca atau tidak? Dia tidak mau baca. Dia tidak mau pelajari. Dia tidak mengambil pelajaran dari orang. Orang itu bakal mati loh. Allah sudah beri kita peringatan bahwa bakal mati. Beri mana? Hidayat Allah itu. Lihat tuh ada si A tuh mati. Mati muda lagi. Jadi Allah sudah beri hidayat. Sudah beri petunjuk. Ini baik, ini buruk. Jadi jangan berkata Allah tidak beri hidayat. Dia yang tidak mau. Tidak menerima, tidak dibukakan tidak hatinya. Tidak mau menerima, dia tutup hatinya. Sehingga, tapi coba buka hati. Saya kira itu ya. Baik Ustadz, penjelasannya sangat menarik sekali. Dan memang kita langsung jadi terbuka wawasan kita mengenai Shiratal Mustaqim ini. Dan jika bisa disimpulkan, apa yang bisa kita tarik dari materi kita kali ini? Ya, saya kira yang pertama bahwa ajaran Islam ini mengajarkan kita untuk menelusuri jalan lebar yang lurus. Ya. Dan itu memberikan isyarat bahwa semua kelompok yang beraneka ragam dapat ditampungnya karena jalannya lebar. Kita tidak perlu berdesak-desakan selama mereka itu masuk ke dalamnya melalui pintu kedamaian. Syarat pertama. Yang kedua, untuk meraih Shiratal Mustaqim itu perlu perjuangan. Ya. Karena walaupun dia lebar dan lurus, tapi dia mendaki. Dan untuk itu diperlukan bekal tekad yang kuat,
menghadapi rayuan, ancaman, dan godaan. Saya kira itu. Subhanallah. Terima kasih sekali penjelasannya Profesor Dr. Ustadz Quraisy Shihab, dan terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Saya Debbie Oktora pamit. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Islam Penuh Cinta dalam kedamaian, kemuliaan, dan kasih sayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh iSaderm.